Sejarah. Mesir kuno adalah suatu peradaban kuno di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir, Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan stabil, masing-masing diantari oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah atau intervensi. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Peradaban Mesir kuno adalah salah satu peradaban paling awal, paling lama, tahan lama, dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Mesir kuno terutama dikenal karena prestasi luar biasa dalam berbagai macam bidang, diantaranya termasuk seni dan arsitektur, teknik, kedokteran, dan tata negara. Menurut mitos, air Sungai Nil yang mengalir adalah air mata Dewi Isis. Tapi, menurut ilmiah, air tersebut berasal dari gletser yang mencair dari pegunungan Kilimanjaro. Peranan Sungai Nil begitu penting bagi lahirnya kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut, maka tepatlah jika Herodotus menyebutkan Mesir adalah hadiah Sungai Nil. Kondisi alam bantaran Sungai Nil yang berupa lembah perbukitan batu kapur juga merupakan sumber bahan baku batuan putih untuk pembangunan piramid, sphinx maupun kuil. Paduan antara bahan-bahan alam tersebutlah yang membuat karakter arsitektur bangsa Mesir kuno. Bentuk kuil terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tipe cult temple, fungsinya sebagai tempat peribadatan dan pemujaan langsung ke dewa. Yang kedua, tipe mortuari, kuil yang dibangun untuk mengabadikan dan memuja seorang Firaun yang meninggal. Terdapat 6 periodisasi pada zaman Mesir kuno. Yang pertama, zaman batu yang biasa disebut revolusi agrikultur. Yang kedua, kerajaan lama, Mesir disatukan di bawah Firaun dari Mesir Hulu, lalu dibangun piramida oleh orang-orang petani. Yang ketiga, pertengahan lama, Firaun menjadi memiliki kekuasaan terlalu besar sehingga menyebabkan masa-masa anarki, dan piramida tidak dibangun lagi. Yang keempat, terdapat kerajaan pertengahan berdiri setelah serangkaian peperangan antara penguasa Hulu dan Hilir. Kelima, kerajaan pertengahan kedua yaitu bangsa Hyksos berkuasa selama sekitar 100 tahun, lalu direbut kembali oleh penguasa selatan dari Thebes. Yang terakhir, kerajaan baru yaitu kerajaan yang mencapai puncak kejayaan Mesir kuno. Dapat reunifikasi Mesir oleh Ahmose dan diusirnya bangsa Hyksos. Kepercayaan. Mesir menganut aliran politeis, yaitu percaya terhadap banyak dewa. Dewa melambangkan setiap aspek dari alam. Mereka mempengaruhi kehidupan manusia dan mengatur alam semesta. Dewa juga dapat muncul dalam berbagai wujud. Manusia, hewan, atau perpaduan antara hewan dan manusia. Dalam kepercayaan tradisional Mesir, prinsip dasar yang mengatur adalah konsep abstrak Mat yang diwakilkan oleh Dewi Mat yang sering diterjemahkan sebagai kebenaran, keadilan, dan tatanan kosmik. Untuk memelihara Mat, yang hidup harus terus menyembah dan berkorban kepada dewa untuk menenangkan dewa dan roh di akhirat. Berikut beberapa dewa-dewi Mesir kuno. Filosofis piramida. Untuk menunjukkan kekuasaan tertinggi Faraoh saat itu, dibangunlah piramida. Yang semakin tinggi bangunan piramida, maka semakin tinggi pula kekuasaan Faraoh yang memerintah pada masa tersebut. Piramida juga menggambarkan strata masyarakat Mesir pada zaman itu, dengan kedudukan paling atas adalah Faraoh atau Firaun, kemudian di bawahnya ada pemuka agama dan bangsawan, di bawahnya lagi ada pedagang, seniman, penjaga toko, dan ahli tulis. Di bawahnya lagi ada petani dan penggembala, dan tingkatan yang paling rendah adalah budak. Kosmologis piramida. Piramida adalah tempat peristirahatan terakhir bagi Firaun. Piramida dibangun dengan lubang yang sangat sempit, memanjang dari dalam ke permukaan luar piramida yang bertujuan mengangkat Firaun ke surga.
Dengan kata lain, piramida dianggap sebagai bahtera yang membawa Firaun ke langit atau surga. Pada bagian atas piramida terdapat sebuah lubang. Lubang ini menghadap ke arah matahari terbit. Hal ini tentu dimaklumi karena bangsa Mesir kuno menganggap dewa Ra atau dewa matahari sebagai dewa tertinggi. Sisi miring dari piramida itu, menurut bangsa Mesir, bisa memantulkan sinar matahari agar jatuh tepat di tempat jasad raja dikubur. Hal ini dimaksudkan agar arwah sang raja dapat mendaki ke angkasa dan bersatu dengan sang pencipta. Mumifikasi. Masyarakat Mesir kuno memiliki kepercayaan mengenai keterpisahan antara tubuh dan jiwa. Mereka percaya bahwa jiwa seseorang yang meninggal akan tetap ada selama tubuhnya masih utuh. Kepercayaan itu membuat mereka mengabadikan tubuh yang sudah terpisah dengan jiwa sebagai tempat tinggal jiwa. Proses ini dikenal sebagai proses mumifikasi. Untuk membuat mumi jenazah, orang Mesir pertama-tama membuang otak dan jeroan tubuh dan mengawetkannya dalam wadah yang disebut stopes kanopik. Mereka kemudian mengeringkan tubuh dengan senyawa garam alami yang dikenal sebagai natron untuk mengeringkan tubuh, menambahkan mata buatan, mengoleskan minyak ke kulit untuk mengembalikan kekenyalannya, dan membungkus mayat dengan perban linen atau papirus yang ditekan dengan kuat dan direkatkan menjadi satu yang disebut cartonnage. Di dalam perban linen ini, mereka membungkus jimat pelindung magis untuk menangkal siapapun yang mencoba menyakiti tubuh. Jimat yang paling penting adalah skarab jantung yang berbentuk kumbang, di mana mantra ini tertulis di atasnya memastikan bahwa hati itu akan dikembalikan kepada pemiliknya jika hilang. Budaya dan kearifan lokal pada arsitektural Mesir. Dalam memahami budaya dan kearifan lokal, hal pertama yang kita lihat adalah perkembangan peradaban. Di Mesir ada beberapa perkembangan peradaban yang perlu kita telaah. Yang pertama, adanya irigasi teratur terhadap lembah Nil. Yang kedua, pendaya gunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya. Yang ketiga adalah adanya perkembangan sistem tulisan dan sastra. Yang keempat, organisasi proyek bersifat kolektif atau terkumpul. Yang kelima, perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur. Yang keenam, kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan. Yang ketujuh, Sungai Nil sebagai kekuatan peradaban. Yang kedelapan, ditemukannya pola grid atau geometri untuk batas tanah dan kanal. Jadi, pada arsitektural Mesir banyak menggunakan pola-pola geometri. Yang kesembilan, untuk menjaga pertanian, muncul berbagai sistem irigasi. Yang kedua adalah sistem pemerintahan. Dalam hal ini, yang mereka anut adalah monarki. Pharaoh sebagai raja setara dengan Tuhan atau dewa dan pendeta agung. Pharaoh berhak menentukan hidup dan matinya seseorang. Suksesi berlanjut berdasarkan keturunan pada 31 dinasti. Sistem kepercayaan. Pada sistem kepercayaan di Mesir, ada beberapa hal yang menjadi pokok. Yang pertama, 1. Menganut pola keabadian. 2. Percaya pada dua keberadaan. Ketiga, arwah bertemu dengan Dewa Amon dan Dewa Ra. 4. Kepercayaan melahirkan ritus yang rumit. Yang kelima, dalam kematian terus dipuja, serta terdapat obelis dan kuil karna. Selanjutnya ada yang dinamakan seni Mesir. Seni Mesir mencerminkan setiap aspek kehidupan mereka, digambarkan dalam gambar makam dan kuil sebagai adegan-adegan kehidupan sehari-hari, model orang dan hewan, angka dan wadah kaca, serta perhiasan yang terbuat dari emas dan batu semi mulia. Dinding dan pilar gambar adalah yang paling terkenal. Dalam gambar ini kita dapat menyaksikan berbagai kegiatan mereka sehari-hari seperti memancing, berperahu, pemasaran, dan bertemu bersama kelompok-kelompok dalam sebuah keluarga. Berbagai perspektif yang digunakan oleh
mereka dalam arsitektural Mesir adalah yang pertama, menggunakan warna-warna yang cerah. Kedua, foto-foto yang bercerita tentang kehidupan terdahulu. Yang ketiga, hal yang paling penting adalah seniman pematung. Dan patung-patung yang mereka buat biasanya adalah mengenai raja, ratu, ahli-ahli Taurat, dewa-dewa, dan binatang. Karakter bangunan di Mesir. Yang pertama ialah kuil atau bangunan untuk dewa. Bagian utama dari kuil ialah sebuah gerbang atau pilon. Pilon ini bentuknya seperti piramida yang dipotong, dua piramida yang dipotong bagian atasnya, kemudian membentuk sebuah gerbang besar. Kemudian di kuil juga ada sebuah halaman dengan tiang-tiang tanpa atap, dan sebuah ruangan beratap tinggi dengan langit-langit yang disangga oleh tiang-tiang kokoh dari batu pasir. Nah, kuil ini dibangun dari depan ke belakangnya itu semakin meninggi, mengikuti bentuk dasar lantainya itu. Sedangkan bagian langit-langitnya itu dibangun ke belakang itu makin mengecil. Jadi ruangannya itu makin ke dalam makin mengecil dan gelap yang menghasilkan sifat yang misterius. Kemudian ada bangunan untuk makam Raja Dewa. Yang pertama itu jadi pada generasi pertama itu dalam bentuk mastaba yang paling sederhana, yaitu bentuknya datar pada bagian atasnya, kemudian miring pada bagian sisinya. Mastaba dihias bata pada bagian luarnya menurut pola yang geometrik. Di bawah tanah dari mastaba itu terdapat beberapa kamar, satu kamar untuk jenazah dan yang lain untuk barang-barang milik orang yang meninggal itu. Di dalam mastaba sendiri terdapat patung dari orang yang meninggal dan juga chapel untuk berdoa. Kemudian pada generasi kedua, makamnya itu mulai dikembangkan lagi. Makamnya dibangun di tepi tebing Sungai Nil di atas Gunung Karang dengan menggunakan sistem hollow out. Jadi digali bagian dalam dari si karangnya, kemudian dipotong sampai membentuk kuilnya. Dan kamar yang dibangun semakin banyak, hampir mencapai 30 kamar, kemudian bentuknya seperti tangga. Dinding makamnya dilapisi batu gamping, kemudian makam ini disusun dalam 3 elemen, yaitu kolom-kolom portiko untuk publik, kapel untuk pemujaan, dan ruang makam. Contohnya itu ya seperti yang ada di gambar, yaitu Montuhotep dan Hatshepsut. Kemudian pada generasi ketiga, bentuk makamnya merupakan piramida tangga, sampai akhirnya bentuk pada generasi terakhir itu bentuk makamnya berbentuk piramida. Kemudian kita lanjut pada bangunan rumah tinggal. Rumah Mesir kuno dibangun dari batu bata yang terbuat dari lumpur. Hunian ini bersifat sementara atau akan rusak. Namun kemudian hunian baru akan dibangun di atas reruntuhan bangunan yang lama. Kemudian ada 2 jenis rumah di Mesir, yaitu rumah pekerja dan rumah kota. Kurang lebih rumah pekerja dan rumah kota ini sama. Bedanya rumah kota itu bertingkat. Jadi pada tingkat pertamanya dia berfungsi sebagai tempat berbisnis. Kemudian perbedaannya juga terletak pada sanitasi dari masing-masing rumah seperti toilet, air, dan lain-lain itu berbeda. Di rumah kota lebih lengkap karena umumnya untuk orang-orang kaya. Karya dan langgam arsitektur Mesir kuno. Karakteristik arsitektur pada masa Mesir kuno. Pada masa itu, bangunannya dominan berbentuk simetris. Lalu, atap dari bangunan atau tempat tinggal pada saat itu umumnya datar. Bangunan-bangunan untuk kerajaan atau istana biasanya bercirikan dengan konstruksi tiang dan ambang pintu yang tinggi. Dinding-dinding besar di tempat-tempat kerajaan atau istana biasanya dilapisi dengan ukiran hieroglif dan gambar-gambar. Bahan bangunan utama yang digunakan untuk membangun arsitektur pada masa ini adalah batu bata lumpur dan batu kapur. Namun ada juga bahan lainnya seperti batu pasir. Struktur bangunannya tidak jauh berbeda antara satu sama lain, memiliki gaya sekitaran seperti mastaba, obelisk, tiang, dan piramida. Piramida Agung Giza. Piramida ini merupakan piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di nekropolis Giza. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam untuk Firaun dinasti keempat Mesir, Khufu, dan dibangun selama lebih dari 20 tahun. Piramida ini kadang-kadang disebut juga sebagai piramida Khufu. Piramida ini awalnya berdiri lebih dari 480 kaki.
Namun seiring berjalannya waktu, karena balok terus terkuras, sekarang tingginya sekitar 450 kaki. Sphinx Giza. Sphinx Giza merupakan salah satu patung terbesar di dunia, berukuran panjang sekitar 240 kaki atau 73 meter dan tinggi 66 kaki atau 20 meter. Patung ini menampilkan tubuh singa dan kepala manusia yang dihiasi dengan hiasan kepala kerajaan. Patung ini diukir dari seputung batu kapur. Residu pigmen menunjukkan bahwa seluruh Sphinx Giza dilukis. Menurut beberapa perkiraan, dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun bagi 100 pekerja menggunakan palu, batu, dan pahat tembaga untuk menyelesaikan patung tersebut. Valley of the Kings atau Lembah Para Raja adalah sebuah lembah di Mesir di mana kuburan para Firaun dibangun. Bangunan ini terletak di tepi barat Sungai Nil, atau lokasi lebih jelasnya di kuburan kuno kota Tebes, ibu kota Mesir selama Kerajaan Baru. Selama lebih dari 1000 tahun, raja, ratu, dan bangsawan Kerajaan Baru dimakamkan di lembah ini. Dinding dilukis dan diukir dengan mural megah menggambarkan pemandangan kehidupan sehari-hari dan tanah para dewa. Ruangan-ruangan itu dipenuhi dengan harta karun, dimulai dari furnitur hingga makanan, patung, perahu, dan permata yang dibutuhkan seseorang untuk menopang kehidupan menuju keabadian.